Pasti banyak cewek juga yang mengikut-ngikut gini program-program gini ya. Ya? Dah banyak lah nambung itu. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Tapi sekarang kayaknya mau keluar rumah was-was gitu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara apa? Acara ngopi bareng bersama Pak Razi. Alhamdulillah, saya luar biasa banget, terasa muda saya hari ini ya, kerana kedatangan tetamu yang masih muda remaja. Muda remaja, harapan saya semoga bahasa kita sama lah ya, muda remaja, seorang yang menjadi satu sosok selebriti. Tapi guys, topik yang kita bicara pada hari ini satu topik yang mungkin banyak orang menanti-nantikan, mengharapkan itu datang kepada dirinya, yaitu tema tertimpa durian runtuh. Kalau kita bercerita tentang durian runtuh ini, pasti semua dah maklum lah. Al-maklum bahawa masuk durian runtuh tu rezeki yang datang dengan tiba-tiba. Saya terkenang dalam kita membicarakan topik durian runtuh ini, guru saya sering mengingatkan saya, sering kita melakukan solat duha, jangan menganiaya orang, jangan mengambil hak orang. Kalau ada sedikit rezeki itu berinfaklah, dan insya-Allah Allah akan, di saat Allah ingin memberikan rezeki itu, dia akan datang dengan tiba-tiba tanpa diduga. Dan di saat dia datang kepada kita, maka ada orang menyebutnya rezeki durian runtuh. Tapi sebelum saya ingin memperkenalkan tamu yang cukup trend sekarang ini, tenor sekarang ini, anak muda yang menjadi idaman para gadis remaja pastinya, insya-Allah. Jadi kita ngopi-ngopi dululah. Cuba rasa ngopi. Ini namanya kopi inspirasi. Terima kasih Pak. Enggak minum kopi ya? Enggak, suatu kehormatan bisa diundang dengan Bapak gitu, ngopi bareng di sini. Ngopi bareng ya. Alhamdulillah, kaget juga saya ya. Saya ingat dia enggak ngopi. Bagaimana rasa kopinya? Enak Pak. Enak ya? Ada manis, ada pahitnya. Ada hidup kan harus gitu. Hidupnya manis, begitu pahit, ya. Hidup gitu ya. Manis, kalau di Malaysia kita bicarakan asam, pahit, manis. Harus tiga-tiga kita merasainya. Jadi namanya Dimas Ahmad Ramadan. Enggak, sebenarnya Dimas Ramadan doang. Dimas Ramadan. Iya, Dimas Ahmad tuh itu panggilan panggung doang. Oh, panggilan panggung Ahmad. Iya, Dimas Ahmad. Tahu nggak Dimas? Iya. Ahmad itu adalah salah satu nama Rasulullah. Iya. Tahu ya? Tahu. Oh, mungkin kerana mereka merasa mengharapkan insya-Allah Dimas ini menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Yang benar-benar beriman, mungkin sebab itulah dia diletak tengah-tengah itu Ahmad itulah. Kita mensyukurinya lah Dimas ya. Alhamdulillah. Jadi Dimas ya, saya rasa saya cukup kaget sekali ya bila saya lihat follower Dimas yang cukup luar biasa gini ya, sampai 1 juta lebih ya. Usia Dimas berapa sebenarnya ya? Usia saya 19 tahun Pak. 19 tahun ya? Dimas tahu nggak Dimas? Usia saya guys ya, sudah kepala 6. Kepala 6. Tapi saya nggak punya follower kayak macam Dimas ini sampai 1 juta lebih, itu luar biasa ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Walaupun follower saya terlihat, mungkin banyak yang support Bapak secara tidak terlihat gitu. Masya Allah, anak muda ini. Saya yakin gitu Pak. Anak muda ini ya. Ya mudah-mudahan dia juga mendoakan saya, semoga saya juga dapat durian runtuh juga ya. Insya-Allah. Amin. Okey. Dimas ya, orang tahu suksesnya tenornya Dimas itu kerana dia menjadi viral di media sosial itu. Termasuk saya jugalah. Saya melihat kerana tiba-tiba Dimas itu menjadi terkenal begitu, seorang selebriti ya. Cuba Dinas ceritakan dikit sebelum Dimas itu menjadi viral di media sosial ini. Kehidupan Dimas sebelum viral ya. Sebelum. Ya. Kehidupan saya biasa aja sih, nggak ada yang spesial, cuman mungkin semasa sekolah dari mungkin pertama aku bantuin Bapak aja ya. Pertama ke Bekasi ke kota tuh kelas 2 SMP. Jadi saat itu nggak langsung bantuin Bapak, cuma yang ngeliatin Bapak, cuman kan kalau pulang sekolah kadang masih banyak waktu yang kebuang itu daripada tiduran atau main.
Jadi mending bantuin bapak juga rekomendasiin, mending bantuin aja jualan gitu, sejam 2 jam atau cuma bantuin bapak bentar gitu. Ya udah bantuin bapak sampai akhirnya terusan bantuin bapak gitu aja terus Pak. Gitu ya. Sampai akhirnya viral. Bantu bapak buat apa itu? Jualan bakso ikan. Oh, jualan Iya. bakso ikan. Jalan bakso ikan ya? Iya, bakso Masya ikan. Allah ya. Alhamdulillah Pak. Saya merasakan bahwa walaupun saya belum bertemu dengan bapaknya Dimas ini, Iya. pasti Bapak Dimas ini seorang yang cukup luar biasa, seorang yang beriman. Alhamdulillah saya memiliki bapak yang luar biasa dalam mendidik saya. Oh gitu ya. Iya. Masya Allah ya. Iya. Oh, saya terkenang kepada kisah-kisah begini ya Dimas ya. Dimas ini maksudnya lahir daripada keluarga yang cukup sederhana lah. Sederhana Pak, saya lahir di keluarga yang cukup sederhana, nggak miskin maupun nggak kaya. Oh gitu ya. Iya. Oh nggak miskin nggak kaya. Iya. Wah, Masya Allah ya. Bercukup, ya cukuplah untuk makan sehari. Oh gitu ya. Dimas, coba ceritakan sedikit. Ini kisah sebelum lah. Ini kisah sebelum. Sekarang kisah selepas pula. Setelah tiba-tiba menjadi cukup dikenali kan, pasti banyak cewek juga yang mengikut-ngikut gini program-program gini ya. Ya. Ada. InsyaAllah lah ya. Alhamdulillah, Oh, Pak. gitu ya. Ya. Tapi apa saja perubahan yang Dimas alami setelah menjadi viral ini? Bagaimana rasa dia? Ya, bicara soal perubahan banyak Pak, perubahan yang Ya. dalamnya dimulai dari usaha yang bapak saya jalanin. Itu usaha yang bapak saya jalanin tuh dibilang meningkat lah, bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat, alhamdulillah. Terus berkahnya itu dapat apa? Memberi saya pekerjaan gitu. Sekarang dulu kan saya nganggur, cuma bantuin bapak doang. Iya. Soalan Om, saya panggil Om aja lah ya. Om? Om ya. Ada orang panggil saya Om, ada orang panggil saya Uncle. Oh, Uncle. Oke. Soalan Om beginilah. Kalau dulu bila Dimas jalan-jalan, orang nggak kenal Dimas. Iya itu. Orang nggak kenal. Sekarang bila Dimas jalan-jalan, oh itu Dimas itu Dimas itu. Bagaimana perasaan Dimas sekarang? Iya, kaget. Sebelum dikenali dengan kehidupan telah dikenali itu. Bagaimana itu? Kaget. Kaget. Soalnya itu kan semua itu mendadak. Ya begitu aja gitu. Malahan kayaknya gak sampai sehari. Jadi semalam ya masih mungkin bisa tidur nyenyak. Besoknya viral, tiba-tiba diundang sana sini. Dan yang awalnya keluar rumah cuma ya biasa aja gitu, keluar rumah mau ke warung atau main sama temen biasa aja. Tapi sekarang kayak mau keluar rumah was-was gitu. Bukannya takut, cuman ya was-was aja gitu. Soalnya kan gak mau menimbulkan keributan, keramaian. Contohnya beginilah ya. Satu lagi yang pasti yang orang tertanya-tanya. Kerana banyak orang yang bermimpikan penghasilan yang kayak macam Dimas dapatkan sekarang ni. Kalau dulu kalau tidak silap saya, penghasilannya mungkin satu bulan tu mungkin mungkin ratusan ribu, ratusan ribu. Dulu lah. Sekarang ni sudah puluhan juta lah per bulan. Alhamdulillah Pak, Ya. amin. Jadi uang tu dibuat apa ya? Yang sekarang aku tabung. Tabung, benar ya? Ya saya tabung. Oh, dah Saya banyak lah tabung. nabung itu. Kenapa? Dah banyak lah nabung itu. Alhamdulillah Pak. Oh, ya. Alhamdulillah banyak. Oh. Alhamdulillah. Okeylah ya, jadi sesiapa yang mempunyai anak-anak yang bagus, baik dan soleha segala macam, insya-Allah ini satu tetamu kita ni yang cukup luar biasa, walaupun usia baru 19 tahun, tapi mempunyai satu sikap perwatakan yang bagai macam orang sudah matang banget, mempunyai wang yang banyak, insya-Allah dia terus menabung dan sebagainya. Jadi berbalik pula pada kisah. Pada saya begini ya. Saya teringat satu kata-kata daripada sahabat saya, guru saya, dia mengatakan begini, dalam kehidupan ini adalah kalau kita hilang wang dalam hidup ini, Dimas ya, ini Om mau kasih nasihat buat diri Om dan juga buat Dimas dan teman-teman yang lain. Kalau kita hilang wang, sebenarnya kita tidak hilang apa-apa. InsyaAllah kita akan berusaha, bekerja, mencari, wang akan datang kepada kita. Kalau kita hilang teman, kita akan hilang sesuatu memori yang indah dalam kehidupan kita. Tapi insya-Allah sampai waktu, kapan dan sebagainya, kita akan ketemu dengan teman-teman yang baru dan pelan-pelan memori indah itu akan hilang dalam ingatan kita. Tetapi yang paling penting harus kita jaga supaya kita sentiasa diingati oleh orang, dihormati oleh orang, disayangi oleh orang adalah jangan sampai kita hilang harga diri. Kerana kita hilang harga diri,
kita akan hilang segala-galanya. Berbalik tentang teman ni tadi, insya-Allah ya. Sebenarnya dalam keadaan kerinduan inilah, rindu kangen ini ya. Sebenarnya pasti ada sesuatu di saat menjadi seorang selebriti ini, ada sesuatu yang hilang daripada diri Dimas. Maksudnya ada sesuatu yang Dimas rindukan kehidupan dulu, yang mungkin insya-Allah mungkin sekarang yang Dimas tidak dapat sekarang ni. Ada. Apa dia itu? Yang aku rinduin ya hal-hal yang biasa aja. Gitu ya? Iya, seperti ya makan bakso. kayak tadi, kayak misalkan keluar main tanpa harus was-was gitu. Gitu ya? Terus main sama teman masih banyak waktu. Gitu Terus ya mungkin dulu tuh masih banyak waktu sama keluarga juga. Tapi sekarang ya banyak waktu yang berkurang ya, tapi ada berkahnya. Itu juga buat kebaikan saya, jadi saya jalanin. Saya membuat sedikit sharing ya Dimas ya, tentang kehidupan saya lah Dimas ya. Saya dulu waktu saya sebenarnya orang kampung, daripada kampung. Bila saya berhijrah ke Kuala Lumpur, saya mendapat satu kelompok teman-teman yang berminat di dalam satu bidang. Jadi kita akan sama-sama minat dalam bidang olahraga, kita akan main sepak bola, gitu-gitulah ya. Tapi saya ni ada satu jiwa saya berminat kepada seni budaya. Tahu budaya? Tahu. Budaya kayak macam tarian, nyanyian, dan saya berminat untuk bermain bulu tangkis. Jadi, tapi teman saya yang lain ini kurang berminat ke arah begitu. Maka mau nggak mau saya terpaksa, kerana saya mau pergi berhijrah kepada sesuatu yang saya minati, maka lama-kelamaan teman yang lama ni kita tinggalkanlah, kerana kita pergi kepada yang baru ini, ya. Dan akhirnya daripada situ saya bertemu dengan seseorang yang menyarankan kepada saya, mengadvise saya, memberi satu motivasi bimbingan kepada saya supaya saya terlibat dalam bidang bisnes. Maka bila saya pergi ke sini, maka apabila kita bertemu dengan satu teman yang lama itu, dia punya topiknya sudah tidak nyambung lagi. Maka akhirnya kita akan mereka merasa sudah agak kaku dengan kita agak kaku dengan mereka kerana dia punya topik sudah berbeza. Apakah ini dirasai oleh Dimas di saat apabila Dimas ketemu dengan teman-teman yang lama itu, di saat ngobrolan itu, apakah kaku ataupun masih mesra kayak macam dulu? Enggak. Alhamdulillahnya ya sampai sekarang mereka ngobrol sama saya nggak kaku, soalnya meskipun pengalaman kita berbeda, tapi saya juga sering sharing sama mereka aja biar supaya obrolannya tuh nyatu gitu. Jadi mereka bisa tahu apa yang saya obrolin, saya tahu apa yang mereka obrolin. Jadi masih bisa koneksinya jalan. Mantap. Kerana saya sering mengingatkan kepada teman-teman yang lain juga begitu. Yang paling penting apabila kita berteman itu adalah kemesraan. Ingatlah bola, teman tapi mesra. Gitu, kemesraan. Bagaimana mewujudkan kemesraan? Di saat kita sudah berada di atas, ketemu dengan teman kita yang di bawah itu, kita harus turunkan diri kita semoga satu level dengan mereka supaya ngobrolan itu menyambung dan insya-Allah akan memberikan satu kebahagiaan, kepuasan buat kedua belah pihak ni tadi. Okey. Sebelum kita lanjutkan kepada soalan-soalan yang lain, topik yang lain yang luar biasa anak muda ini ya. Insya-Allah ya. Jadi kita rasa-rasa minum-minum lah, cicip-cicip lah. Mari Pak. Namanya kopi inspirasi. Insya-Allah. Banyak inspirasi. Tidak terdapat di mana-mana, terdapat di sini, di lantai 7 di sini. Insya-Allah ya. Pasti ada sesuatu yang Dimas lakukan itu. Pasti ada sesuatu sama teman. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu masih santai kalau mau keluar. Orang bilang muka rezeki ini, insya-Allah ya. Pak, maksudnya apa Pak? Dimas itu apa Pak?